Oke. Pertama, Yesus itu punya Tuhan di dalam narasi Perjanjian Baru ya. Dia punya Tuhan. Dia beribadah ke rumah ibadah orang Yahudi, sinagog. Dia beribadah pada hari Sabat. Dia disunat pada hari ke-8. Percis, tidak ada yang tidak Yahudi di dalam kehidupan Yesus di dalam narasi Perjanjian Karena Baru. dia Yahudi. Iya. Jangan dipotong dulu. Ketika Yesus itu mengajarkan sunat, Yesus itu mengajarkan Sabat, Yesus itu mengajarkan untuk kasrut ya. Kasrut itu makanan yang kosher yang halal ya. Yesus itu mengajarkan beribadah ke rumah ibadah, ke sinagog ya. Jadi itu semua ajaran Yesus dari hukum Yahudi. Dia tidak ada yang tidak dituruti oleh dia. Nah, Yesus itu punya Tuhannya. Dia sembahyang kepada Tuhannya. Di dalam narasi PP kita lihat berapa kali dia bilang, Bapa kalau boleh sawan ini berlalu daripadaku. Ya, dia berdoa kepada Tuhan. Nah, kenapa kalian jadi orang dia itu manusia, kalian Tuhan kan? Jadi namanya Tuhan Yesus. Padahal harusnya terminologi atau kata Tuhan Yesus itu tidak boleh ada, tapi Tuhannya Yesus. Itu yang benar. Bukan Tuhan Yesus, Tuhannya Yesus. Karena dia punya Tuhan. Nah, ketika semua ini dilakukan, dia beragama Yahudi. Kenapa kalian jadi Kristen? Itu yang harus kalian ikutin adalah ajaran Yesus, jangan ajaran Paulus. Permukaan air. Jadi kata ruah di situ, semua orang Yahudi tahu kata ruah itu merujuk kepada angin. Nah, tergantung teks dan konteksnya. Nah, dalam hal ini teks dan konteksnya kata ruah di sini bukan roh yang seperti sundel bolong atau malampir yang melayang-layang begitu, bukan. Ruah kodes ya Bang Billy, ruah kodes ya. Iya, bukan begitu. Di sini adalah angin. Kata ruah itu angin. Di dalam teks, di dalam lagu-lagu Israel yang sekular, begitu kata angin pasti memakai kata ruah. Gitu. Jadi tidak benar itu katanya ada roh alam melayang-layang di atas permukaan air, itu tidak benar sama sekali. Terus tadi Bang Billy ada nggak Trinitas di situ Bang Billy? Ada nggak Trinitas? Lu diam dulu kau. Bang Billy ada nggak Trinitas di situ? Andi kau diam, ada moderator Andi. Kenapa kau jadi jangan atur saya. begini? Kau diam. Bang Billy, Andi diam. Tunggu dulu. Ya udah. Ya lanjut. Yang lagi diskusi siapa? Sekarang kok ada pihak ketiga yang nggak lu jangan takut itu. Yang punya kitab itu. Nanti itu yang punya kitab. Saya bisa jelasin itu. Kamu nggak paham itu siapa nih? 3 juta apa nih? Monotri. Oke, sekarang saya tanya, apakah kalian orang Kristen pemilik sah kitab Taurat? Dalil ayat. Apa itu? Dalil ayat kepemilikan Taurat adalah bagi bangsa sama Israel. kitab kami dengan kitab orang Yahudi. Tanah. Enggak sama, Mereka tidak sebut sama. itu tanah. Kami sebut itu Kita perjanjian tidak lama. sama. Kita tidak sama ya, kita tidak sama. Kamu agama apa sih? Saya Yahudi. Jelaslah. Kamu nggak akan sepakat dengan kami orang Kristen. Oke, sekarang Jelas. kita Di lihat. situ dibilang Ruach HaKodes. Kamu paham nggak Ruach HaKodes? Ini benar ruah kodes. Ada kata ruah kodes, ruah Elohim. Kamu paham nggak Roh Kudus? Roh Kudus itu apa sih? Oke, sekarang kita lihat pemilik Torah itu siapa sih? Gitu yang Tuhan kasih itu Apa sih kepada Musa. hubungannya dengan pemilik-pemilik Torah? Oh iya, Gak ada kita hubungannya lihat dengan pemilik-pemilik di sini. Kita pahami ayatnya, ada. dalilnya. Ada. Oh, jadi Dalilnya di dalam dalilnya siapa di yang dalam katakan kalian Ulangan. pemiliknya? Di mana dikatakan bahwa kalian pemilik kitab perjanjian lama tanah? Siapa? Oke. Yesus juga membaca tanah. Buka di dalam Murid Yesus juga membaca tanah. Pertanyaan kamu di mana? Pertanyaanmu Kok di main mana klaim-klaiman kalian? di sini? Nggak usah main klaim-klaiman. Gantian Kita dulu, baca dalilnya. otentik. Gini. Kamu kan minta dalil. Mana dalilnya? Udah diem. Sekarang biar dijelasin dulu sama Bang Billy. Silakan Bang Billy. Yuk. Oke, kalian bertanya tadi, kamu bertanya di mana dalilnya orang Yahudi itu punya Torah, pemilik Torah. Lihat di dalam Ulangan 33 ayat ke-14. Torah sifalanum Moshe morasa kehilat Yakov. Musa memerintahkan hukum Taurat kepada kita suatu milik, saya ulangi, milik siapa? Jemaat Yakub Israel. Selamat datang di kebenaran. Jeder. Kamu pikir Yesus bukan orang Yahudi? Kamu pikir Yesus bukan orang Yahudi? Murid Yesus bukan orang Yahudi? Yang lain diam. Kamu dari mana kamu?
Yesus itu orang Yahudi, dia dilahirkan oleh ibu bapaknya orang Yahudi. Yusuf itu Ya, orang Yahudi, Maria itu orang Yahudi. Iya, kenapa kamu jadi Kristen? Murid-muridnya juga semua orang Yahudi. Jemaat kenapa awal kamu itu jadi semua orang Kristen? Yahudi. Iya, kenapa kamu jadi Kristen? Kamu? Kenapa? Kenapa kamu jadi Kristen? Yesus Yahudi menyembah Tuhan. Karena kami Hashem. percaya Yesus adalah firman Allah itu. Yesus itu punya Tuhan. Yesus punya Tuhan. Yesus Ada adalah Tuhannya. firman Allah yang menjadi manusia. Kok pada ketawa? Kamu kan nggak percaya itu. Sebentar, Makanya kamu Oke, tetap di saya tengah situ. ya. Sebentar. Kamu kan Tunggu, ikut tunggu. Paulus. Lucu kamu ini. Paulus rasul Diam, bangsa diam. bukan dari Yahudi loh. Itu Roma Oke, 11 oke. nomor 13 gimana? Oke, tunggu. Baca Tunggu. dong. Bukan dari Yahudi. Tunggu. Lah itu Paulus. Bentar. Tidak yakin Roma saya 11 nomor Yesus. 13. Aku berkata Pakai kepadamu hai pakai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kalau kami Karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. itu Moderator Itu ngomong. Paulus yang Makanya- mengatakan. makanya Jadi kalian kalian mengikut itu- ajaran Paulus. Kalau Catatan betul kaki. kamu- Udah diam. Catatan kaki. betul kamu ini Yahudi. Diam. Dengar dulu, kalau Diam. kamu- Saya ngomong. Bentar. Tunggu dulu. Siapa yang kan ngomong? Siapa ini? Ardiansa. Dengerin dulu. Oke, Bang moderator, Otentik silakan. Bang Otentik tadi kan tanya mana dalilnya, terus disebutkan sama Bang Billy sudah dalilnya. Sekarang silakan Ya, ditimpali sama Otentik. Sebentar, tunggu. Sekarang silakan tanggapi Bang Otentik bahwasanya itu tadi sudah dijawab. Nah, gimana respon dari Bang Otentik? Silakan. Saya sudah jawab dong. Bahwa Yesus itu orang Yahudi, murid-muridnya juga orang Yahudi. Jemaat Kristen awal itu orang-orang Yahudi. Paulus itu orang Yahudi. Lah kenapa jadi tidak boleh jadi milik mereka? Mereka itu orang Yahudi. Mereka pembaca kitab Tanak dari awalnya. Bukan Yang Kristen kami kan? sebut sekarang sebagai perjanjian lama. Bukan Memang Kristen. itu kita sebut kitab Yahudi dari sampai sekarang pun kami sebut itu kitab orang Yahudi. Oh, bukan kitab Tetapi orang kitab Kristen orang ya. Yahudi Terima kasih. ini Izin moderator. sebagai latar belakang daripada perjanjian yang baru. Izin moderator. Makanya di dalam Alkitab Tunggu, selalu tunggu. digandengkan apa yang perjanjian lama dan perjanjian baru itu selalu digandengkan. Izin Karena memang moderator. kekristenan itu lahir dari Yahudi. Tunggu Nggak dulu. bisa Bang. digandengkan Bukan jadi dari racun. mana-mana. Nggak bisa Catatan digandengkan kaki jadi dulu. racun. Izin Kamu moderator. mengatakan Yahweh jadi manusia. Tunggu dulu, Kamu tunggu mengatakan dulu. Tuhan Yahudi biar menjadi ditanggapi manusia dulu. dari mana? Biar ditanggapi dulu sama Bang Billy. Bang Billy, silakan ditanggapi Bang Billy. Yuk, silakan. Apalagi yang mau ditanggapi? Oke. Pertama, Yesus itu punya Tuhan di dalam narasi perjanjian baru ya. Dia punya Tuhan. Dia beribadah ke rumah ibadah orang Yahudi sinagog. Dia beribadah pada hari Sabat. Dia disunat pada hari ke-8. Percis, tidak ada yang tidak Yahudi di dalam kehidupan Yesus di dalam narasi Karena perjanjian dia baru. Yahudi. Iya. Jangan dipotong. Jangan Betul. dipotong dulu. Jangan dipotong Nah, dulu. Ketika Yesus itu mengajarkan sunat, Yesus itu mengajarkan Sabat, Yesus itu mengajarkan untuk kasrut ya. Kasrut itu makanan yang kosher yang halal ya. Yesus itu mengajarkan beribadah ke rumah ibadah ke sinagog ya. Jadi itu semua ajaran Yesus dari hukum Yahudi. Dia tidak ada yang tidak dituruti oleh dia. Nah, Yesus itu punya Tuhannya. Dia sembahyang kepada Tuhannya. Di dalam narasi PP kita lihat berapa kali dia bilang, Bapak kalau boleh sawan ini berlalu daripadaku. Ya, dia berdoa kepada Tuhan. Nah, kenapa kalian jadi orang dia itu manusia, kalian Tuhan kan? Jadi namanya Tuhan Yesus. Padahal harusnya terminologi atau kata Tuhan Yesus itu tidak boleh ada, tapi Tuhannya Yesus. Itu yang benar. Bukan Tuhan Yesus, Tuhannya Yesus. Karena dia punya Tuhan. Nah, ketika semua ini dilakukan, dia beragama Yahudi. Kenapa kalian jadi Kristen? Itu yang harus kalian ikutin adalah ajaran Yesus, jangan ajaran Paulus. Antioquia itu Kristen baru Jangan muncul. dipotong dulu, belum selesai. Jangan dipotong dulu. Jadi ajaran Yesus itu adalah ajaran Tuhan yang esa, Tuhan yang benar, Tuhan yang echad. Nah, kalian ini begitu kalian nongol abad pertama itu kalian ajarannya bukan ajaran Tuhan, tapi ajaran Paulus. Nah, menyembah siapa? Yesus sebagai Tuhan, padahal Yesus punya Tuhan gitu. Lanjut. Ayo, silakan Bisa tanggapi. yang mau nanggepi. Bang Otentik atau Bang catatan kaki dulu nih? Oke, kami pakai berdua lah 3 menit ya. Saya mungkin 1 menit jangan aja ya. berdua. Bang catatan kaki dulu. Ya udah, Bang Otentik diam Oke. dulu ya. Yuk, silakan. Oke. Ini si 3 juta ini mudah-mudahan benar Yahudi ya. Kalau enggak kamu bohong loh. Ya, saya mau bilang Saya begitu. yakin. Kalau Ya. taturu akharel Betul. wafhem bekherenekem Ya. atem zonim akherehem itu. Oke. Saya hanya cuma mau ingatkan itu aja. Yang kedua, kalau kau betul Yahudi, memang kau tidak salah, Bang. Kau bilang itu, kenapa kamu jadi Kristen? Ya karena kami meyakin memang Yesus Juru Selamat itu sudah hadir. Kalau kau kan, kalau memang betul kau Yahudi, kau kan masih menunggu sampai sekarang. Gitu.
Kau kan masih menunggu. Dan mengapa Yesus itu disalib itu kan karena kalian itu kan menentang ajaran-ajaran Yesus itu. Itu. Jadi Karena itu begitu ya. besar kasih- Jadi saya kasih- cuma ingatkan itu. Dan kalau kau Ya. bilang, kenapa kamu sekarang jadi Kristen itu? Kamu tahu nggak Yesus itu berkata kepada Petrus, "Hai Petrus, kau ini pintar, kau ini cerdas ya. Di atas batu karang ini kudirikan jemaat-jemaatku ya. Jemaat-jemaatku itu adalah pengikut Kristus." Selesai. Oke, lanjut Bang Billy, silakan ditanggapi Bang catatan kaki, silakan. Jangan ada yang Oke, saya motong. belum. Oh, ya udah Bang Otentik yuk, lanjut Bang Otentik yuk, silakan. Ya. Jadi kalau kamu bisa berbahasa Ibrani, belum tentu kamu orang Yahudi. Karena kami juga banyak bisa bahasa Arab, belum tentu kami Muslim. Ya coba aja, coba. Itu Coba tidak bahasa Arab. jaminan. Ya coba bahasa Oke. Arab. Coba Ya, saya bahasa nggak Arab. bisa, tapi yang lain bisa. Ada yang lain bisa. Tapi poin saya itu bukan jaminan kamu orang Yahudi. Karena pertanyaan bahasa kamu Ibraninya tuh deh, bahasa 100% Ibraninya. pertanyaan Muslim, ya. Kedekatan- Kenapa kalian mentuhankan Yesus? Oke. Jadi gini. Kedekatan umat dengan Sabar dulu. Tuhan. Otentik Kedekatan- dulu. Udah dulu. Oh iya. Ayo Ya. Otentik, silakan. Jadi memang kekristenan itu berasal dari Yahudi, bro. Dan kalian sebagai orang Yahudi tidak pernah mau mengakui orang Kristen, ya betul. Sampai detik ini enggak. Kalau kalian sudah mengakui Yesus itu sebagai Tuhan, ya otomatis kalian jadi Kristen. Kristen itu lahirkan sebagai sekte di dalam Yahudi. Memang kami sekte. Kami dulu dianiaya di zaman-zaman awal oleh Paulus salah satunya. Karena kami yakin bahwa firman Allah itu turun menjadi manusia yang bernama Yesus. Ini bukan dalam ranah keyakinan kamu. Kamu sebagai Yahudi, ya udah konsisten kamu dalam keyahudian kamu. Kami Ya orang kalau Kristen gitu jangan sekarang pakai punya kitab kami. kitab Jangan perjanjian pakai kitab baru. kami. Jangan pakai kitab kami. Siapa yang bilang itu kitab kamu? Paulus, Yesus itu orang Yahudi. Ya, tapi Murid-muridnya Paulus juga sama orang Yesus itu Yahudi. agama Yahudi. Agamanya Yahudi bukan Kristen. Bukan masalah agama. Ini bukan masalah agama. Apa yang dibaca oleh kena. Yesus, apa yang dibaca Kena murid-muridnya adalah kitab perjanjian lama. Kitab tanah. Kamu nggak bisa pungkiri itu fakta sejarah. Alkitab perjanjian baru, itu baru ditulis setelah kenaikan Yesus ke surga. Jadi memang yang mereka bahas, yang mereka beribadah, mereka baca itu kitab perjanjian lama. Dan semua kitab perjanjian lama itu menunjuk kepada Mesias yang akan datang dalam rupa manusia. Makanya tadi saya bawa satu contoh dalil, Yesaya 43 ayat 11. Bahwa akulah Tuhan dan tidak ada juru Bapak, selamat jawab daripada ini, aku itu. moderator. Itu pernyataan Yahweh. Moderator, lihat Pernyataan waktu. Allah. Jangan terlalu panjang, Itu jangan terlalu digenapi di panjang. Matius 1 Ini ayat khotbah kali ini, 21. khotbah di gereja. Dengerin. Bentar. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau Udah. akan menamakan dia Yesus. Udah. Inilah keyakinan orang Kristen. Izin interupsi moderator boleh nggak? Itu dalil loh. 10 detik. Moderator Stop, izin stop. 10 detik. Silakan Ustadz Ali. Saya Silakan. nggak habis belum. Ya, saya Udah, 10 detik. udah lebih. Cuman begini ya. Kalau tadi Otentik ini membawa narasi ngambil dalil pakai kitab Torah, sementara tidak sesuai dengan yang dipahami oleh Judaism atau orang Yahudi sendiri yang memahami kitab Torah sendiri, maka batal dalilnya, Bang. Oh, Karena nggak tidak bisa. sesuai. Kenapa bisa batal? Loh, Anda diam dong. Ini Tidak bukan interaktif. sesuai. Anda diam, Pemahaman woi. sendiri. Anda diam. Bukan. Dengerin dulu. kamu yang Biar menentukan diselesaikan siapa yang batal, dulu. siapa Biar enggak. diselesaikan dulu Karena sama Bang Ali. yang memahami kitab Torah tidak ada konsep Trinitas di dalam Bereshit, di kitab Bereshit 1. Nggak ada. Tidak Kamu tahu ada. nggak? Ini yang bicara siapa Kamu sih? tahu nggak? Kamu tahu nggak? Dengerin. Nanti dulu bentar. Biar Oke, diselesaikan silakan. dulu sama Ustadz Ali. Silakan. Nanti kan ada waktunya sendiri-sendiri. Ya udah diam. Ini kenapa Silakan orang lain Ustadz lagi Ali. yang bicara ini? Muslim Kamu aja ini. berdua. Kamu berdua dong. Muslim. Boleh dong Kamu orang berdua. Udah diam. Yuk, silakan Ustadz Ali. Iya. Ya udah, Silakan Oke, Ustadz Ali. baik. Ya itu tadi ya, kita kembali karena gini, Bang Otentik mengklaim ada Trinitas di kitab Kejadian atau di kitab Bereshit. Nah, sementara Kamu udah orang Yahudi sendiri meyakini bahkan tidak ada konsep Trinitas di dalam kitab Bereshit, yang dia memang punya otoritas untuk menjelaskan, memahami dari segi bahasa, kaidahnya, originalnya, bahkan kata ruah di situ artinya wind atau angin, kau katakan itu roh. Ini kan sudah menyalahi kitabnya Yahudi. Nah itu dulu poinnya. Maka dalil Anda Baru mengatakan saya jawab kitab langsung. Ya, Jangan. sedikit, Belum. 10 detik lagi. Maka dalil Anda tidak bisa menggunakan dalil Trinitas di kitab Perjanjian Lama atau di kitab Bereshit atau di kitab Yahudi, di kitab PL, di kitab Torah gitu loh. Itu poinnya, Bang. Nggak ngerti dia Bereshit, nggak ngerti dia. Oke, sebentar. Iya. Bang Otentik tunggu Andi dulu. diam, Andi Bang- diam. Bang catatan kaki dulu. Saya sudah cukup, silakan. Ya, oke, Bang Ali silakan.
Sebentar, Oke, bentar, ada bentar. pemain baru di sini Ayo ya. silakan. Ada pemain bentar, baru. bentar. Belum. Bang Billy, silakan Bang Billy. Yuk. Loh, kok Udah, saya Saya sudah nggak cukup. menanggapi. Saya sudah cukup. Saya cuma ya udah habis tuh, udah meluruskan. mentok itu. Bukan Oke, udah Bang mentok. Gini, Otentik, silakan. kedekatan umat dengan Tuhan penciptanya ialah lewat firman Tuhan. Ketika kami membaca firman Tuhan dalam teks asli, maka kami tidak bisa dijerumuskan dengan apa? Terjemahan palsu, ya. Begitu juga orang Islam, mereka kedekatannya dengan Tuhannya lewat apa? Lewat Al-Qur'an dengan bahasa apa? Bahasa Arabik. Jadi tidak ada yang bisa mengacaukan atau membuat mereka kesasar oleh karena terjemahan, karena mereka tahu perkata-perkatanya. Nah, makanya ketika tadi kata ruah, kamu bilang itu roh, saya luruskan supaya kamu bisa paham pemahamannya secara teks dan konteks. Kalau dalam Judaism tidak ada konsep Trinitas, apalagi di dalam kisah Bereshit atau kitab Kejadian tidak ada sama sekali setengah pun, setitik pun kisah tentang konsep Trinitas. Karena itu angin, ruah Elohim itu adalah angin yang daripada Tuhan. Kenapa angin yang daripada Tuhan menyapu permukaan air? Kenapa? Karena Tuhan mengirim angin itu untuk apa? Untuk meniup air supaya apa? Supaya daratan itu timbul. Kita lihat di mana Tuhan mengirim angin juga ketika Dia menyuruh Musa untuk membelah laut Yamsuf, laut merah. Yang dikirim apa? Angin, supaya membuat apa? Air itu ditiup jadi ada daratan sehingga bisa dilalui oleh orang Israel. Itu cara belajar Torah yang benar. Lanjut. Oke, jadi gini Bang, sebentar. Menanggapinya sesuai dengan konteks ya. Kan tadi yang disebutkan adalah ruah apa tadi? Ruah angin, Roh Kudus itu kan. Ruah Elohim. Ruah Elohim. Oke, Ruah Elohim. Jadi silakan ditanggapi pada konteks itu Bang Otentik yang sudah Anda sebutkan juga kan tadi. Silakan, yuk, silakan. Iya. Jadi kalau kita hanya menafsirkan ruah itu sebagai angin seperti angin biasanya, kamu salah karena Allah itu punya roh. Makanya disebut roh Elohim, ruah HaKodes, the Spirit of God. Apakah makna ruah HaKodes itu? Itu hayat Dia, kehidupan Dia yang ada dalam diri Allah itu. Memang orang Yahudi tidak memahami itu. Itulah sebabnya kalian sebagai Yahudi. Tapi sebagai kami orang Kristen, kami memahami ruah HaKodes itu bukan sebatas seperti angin yang bertiup begitu saja, tapi dia adalah suatu entitas dalam diri Allah yang namanya adalah Roh Allah, Roh Kudus, Spirit of God. Dan itu bukan benda mati, bukan makhluk. Karena tidak ada dalam diri Allah yang makhluk yang lain selain dirinya. Tidak pernah Allah itu ketempelan dengan yang tidak kekal, yang ciptaan, nggak pernah. Kalau yang kamu maksud itu angin seperti ciptaan, kamu sesat. Karena dalam diri Allah tidak ada yang lain selain Allah itu. Itulah rohnya, spiritnya. Oke? Jadi begitu cara berpikirnya. Jangan kamu berpikir secara manusiawi kamu pikir angin. Dalam diri Allah ada angin. Kok bisa kamu berpikir dalam diri Allah ada angin? Dalam diri Allah itu ada rohnya. Roh itu hidup. Anginnya Tuhan. Ya. Anginnya Allah, Elohim. makanya disebut roh HaKodes. HaKodes itu maksudnya apa? Kudus. Yang sangat kudus. Maha kudus. Itu bukan angin seperti angin bertiup yang kamu pikirkan. Itu pribadi Tuhan. Allah yang lain. Makanya di Kejadian itu sudah disebut. Pada mulanya Allah. Allah ini siapa? Bapa. Kemudian ada roh Allah. Roh Allah itu roh HaKodes. Yang ketiga firman Allah. Ada 3 entitas di situ. Memang istilah itu belum ada. Tetapi kita bisa memahami kejamakan Allah itu dari cara orang Yahudi menyebut Allah. Mereka menyebut Elohim. Akhiran ini menunjukkan kejamakan, bukan ketunggalan mutlak. Karena Allah itu kita tidak bisa hitung secara mutlak. Dia itu roh adanya. Oke, Itu. 10 detik lagi. Andi tambah bingung ini penjelasan ini. 10 detik. Ya. Dari mana gua bisa baca original teksnya kamu nggak bisa baca? Bentar. Gini, saya tengahkan ya. Andi nggak paham Oke. sudah ini. Kacau ini sudah. Dengerin dulu. Habis Jadi ini gini. saya sama Billy ya, saya dikasih Oke, izin. kita tengahin dulu. Kira-kira Bang Otentik sama Bang Billy paham tulisan teks aslinya nggak? Saya tanya ke Bang Billy dulu. Paham nggak Bang Billy teks aslinya? Bezrat Hashem. Paham. Oke, Bang Otentik paham nggak teks aslinya? Ini bukan masalah memahami tulisan asli. Enggak, Saya berterjemah ini sudah benar. Anda kan saya Gak harus tengahin semua ini. begitu. Ini Tapi kan kita yakin sama-sama karena kita tengah. punya saya terjemahan-terjemahan yang sudah sangat valid. Dan Saya disitu dikatakan menengahi ruah Anda. HaKodes. Saya Ruah menengahi HaKodes itu ya Anda. roh.
Kamu Hah? itu, saya menengahi, saya ini menengahi, jangan Nggak dibantah. usah kamu Ya, nanya jangan gitu. jangan Kamu kayak diarahkan gitu. Bung moderator. Kamu akan membenarkan Dia orang yang bisa baca. menjelaskan Belum yang tentu yang bisa terjemahan. baca itu Jangan paham, bro. diarahkan. Yang tahu moderator. original teksnya dia bantah. Ah, inilah Yang ini. tahu. Parameter Dia Nah, cuma bukan tahu itu. terjemahan, yang original teks yang Terjemahan. punya dia bantah gitu. Oh, kemarin Saya sudah bilang tadi, kemarin Roh saya Hakodes itu tanya. bukan hanya suatu makhluk. Itu pribadi Allah itu, hidup Ya, dia. itu dia habisnya waktu Bukan ini. seperti yang ini kamu Ya, pikirkan. oke, cukup tadi kan udah. Jadi gini, setahu saya yang mempunyai otoritas tinggi tentang bahasa Ibrani itu ya orang-orang Yahudi, setahu saya. Dari ya. mana pendapatmu seperti itu? Kamu Ya, kok jadi mengklaim-klaim gitu? Iya Itu apa enggak kira-kira? Torah Sifalanu Moshe. Itu tadi ulangan 33, Torah itu diberikan untuk milik pusaka Israel, bukan untuk kalian. Ya betul, itu punya orang Yahudi, tapi Iya, Yesus betul, dan murid-muridnya makanya. itu orang Yahudi. Iya, betul. Iya, berarti. kamu orang Kristen Paulus itu jadinya. orang Yahudi. Ya kok jadi Kristen kamu? ya nggak apa-apa. Nah, Yesus kan Kenapa? bawa- Apa salahmu? Apa Bang urusanmu? Billy juga orang Paulus Yahudi. dan Bang Billy juga murid-muridnya orang Yohanes Yahudi. dan yang lain-lain, Petrus itu bukan orang Yahudi, maksud kamu? Mereka nggak boleh baca kitab perjanjian lama. Mereka tidak menyembah Yesus, mereka menyembah Tuhannya Yesus. Gimana? Ah. Lain lagi Gantian ceritanya. dong. Biar dia habisin dulu, biar Habis tertib. suara saya Ya, malu. Devin. Ya tertib. Ya, Mereka silakan. tidak menyembah 3 Yesus. saya kasih waktu 10 detik lagi. Silakan Bang Otentik atau Bang Catatan Kaki, silakan. Saya tambahin Udah bonus. lari dia. Dia bilang bahwa Paulus, Yohanes, Petrus tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ini kan udah lain ini. Nggak jelas Oke. nih jenis kelamin Oke, agamanya oke. dia ini. Oke, kita Ya. kasih muslim yang lain ya. Ya, Kita kasih saya. muslim Padahal yang kan lain. muslim Silakan kalian Bang tahu Adi. juga bahwa mereka itu semua Oke. Diam pendiri dulu, diam dulu. kekristenan. Gantian. Yuk, silakan. Ini saya pakai Gantian. waktunya Om Billy sebentar. Sini ya. Di, Ini langsung di, ke. Tar di. dulu. Kamu diam Di. dulu. Ini dikasih waktu. Belum Budak. dipersilahkan kamu, Di. Belum dipersilahkan. Silakan Langsung Bang Adi, udah. silakan Bang Adi. Nanti setelah Bang Adi baca catatan kaki ya, mau ya? Boleh, boleh. Makanya Oke, itu oke, kuping oke. dipakai kenapa? Oke, diam dulu. Ayo, silakan. Kenapa kuping diparkir gitu loh? Heran saya. Di, lanjut. Nah, ini ya langsung aja nih ke original teksnya nih, Bang Billy, tolong dijelaskan nih. Di, Saya lanjut, Di. rasa- Kamu Ini kenapa sih kalau gua ngomong ini orang kenapa kepanasan ya? Ini giliran Di, saya kamu dikasih paham nggak waktu. tadi penjelasan? Bentar, Bang Catatan Kaki, bentar. Kita kasih kesempatan dulu Bang Handi. Setelah itu Abang Catatan Kaki ya. Ada Abang ya. muter balik lagi tuh roh. Ini saya dikasih original waktu. teks, original teks. Silakan. Udah saya jelaskan kok roh Hakodes Gak itu apa-apa, apa, gak udah saya apa-apa. jelasin. Gini. Itu Gak bukan apa-apa angin seperti yang ngomong kamu apa. pikirkan. Bentar dulu, biar dijelaskan dulu. Urusan Ya, nanti ngapain terima sih atau enggak sistem itu urusan terima enggak itu urusanmu, gitu bukan urusan kita gitu loh. Ya, silakan Bang Adi. Kenapa kalau giliran saya bicara kenapa pada mencret ya? Beli aja dulu Mencret. temperas. ngawur kamu, Di. Ngawur soalnya kamu. Udah. Kamu nggak bergerak kemana-mana, bro. Yo, lanjut Saya Bang Adi, ngomong ya. lanjut Bang Adi. Ini Lanjut, Kak, Bang Adi, kita yuk, ke silakan. original teks sesuai dengan topik. Saya itu pendengar yang Ya, baik. silakan penyimak. bawa original teksmu. Diam. Giliran saya ngomong. Ya silakan bawa. PH Arets ya, PH Arets gitu ya, kira-kira bunyinya begitu. Dan bumi itu, tolong nanti dikoreksi Bang Billy ya. Hayatah, iya menjadi. Dia pasti dikoreksi lagi nih. Silakan ngomong dulu berdua, monggo. Udah diem dulu, Ya, kamu Bang. kalau masih minta dikoreksi Diem nggak dulu, usah diem. ceksokan kamu, bro. Diem dulu, Kasih ke diem ahlinya. dulu. Udah, Kasih yang siap. kepaham. Udah. Ayo, silakan. Sudah ya, jangan kepanasan dong. Memang kalau Andi Selewis memang Jangan minta menyakitkan dikoreksi itu. lagi, jangan diminta dikoreksi lagi, Ya, Andi. karena ini urusan saya, Kamu terserah yakin? saya maunya apa. Kamu yakin dengan dirimu? Ini kenapa sih ini orang ini kenapa sih? Ini kenapa? Minta dikoreksi lagi, berarti kamu nggak yakin. Kamu coba-coba ya. Kenapa? Kamu mencobai. Kamu sendiri nggak bisa Mau baca. gagah-gagahan. Kita sendiri nggak bisa baca kok. Udah. Diem dulu Bang Tetik, Iya. bacaan kaki. Ayo silakan, waktunya Bang Handi Celepet. Iya. Yuk, silakan. Itu loh. Inilah Oten ini buta huruf terhadap Bible-nya sendiri. Bible orang, kitab suci orang diklaim, tapi dia nggak bisa baca. Enak tuh, emang enak gua hajar begituan. PH Aret Merasa kita dihajar. dan bumi itu. Biasa saja. Ngomong lagi, dicurut nih. Ya kamu jangan mau ngajar. Nggak bisa, Santai coba aja. baca. Coba baca. Kejadian Beresit 1:3 coba. Bisa nggak lo? Di, Saya nggak di, punya di, di, original teks. di, beresin dulu otakmu, Di. Ini Jangan udah bahas ntar otak gimana nih? lagi lah. Sorry. Oh Jangan iya, bahas sorry. otak lagi. Maaf. Saya sudah bilang dari tadi, jangan Ya, gitu maaf, lah maaf. Bang, jangan mancing-mancing lah. Maaf. Apapun pertanyaannya, apapun bahasannya boleh, asal nggak menghina. Maaf, Udah, maaf, selesai. maaf. Lanjut. Maaf. Nggak apa-apa, karena memang Tuhannya punya otak juga kok. Tidak kan dibalikin, Tuhan kok punya otak.
Lanjut Bang Adi, yuk. Ya. Oke, pernah mati lagi 3 hari itu otak. Emang Udah enak lanjut gitu? lah, lu ngoceh mulu. Ya, PH PH Ares dan bumi itu ya Haita menjadi, Tohu ya tidak, berbentuk ya Fapoho, Fafo Wow. Poho kosong, Fek Hose kegelapan, Alfene permukaan. Ini Bible mulu ini. Tehom ya samudra. Ini intinya nih. Verua Ya ruah atau Elohim. maksudnya apa ruah di situ? katanya. Ruah adalah Elohim roh apa maksudnya? Diam Langsung aja, dulu roh curut. Elohim Ini apa? giliran saya mau memilih curut. Ya langsung Diam, aja, diam, ruah diam. Elohim itu apa sih? Diam. Saya ngomong ini. Diam. Ayo, lanjut. Aduh. Nggak usah Susah panjang banget lebar, udah sih. dijelasin. Lanjut, Di. Lanjut, Di. Gak apa-apa Lanjut, panjang. Di. Dengerin. Panjang Lanjut, gak apa-apa. Kamu itu mau Lanjut, orang Di. diam loh. silakan. Saya suka dengar ocehanmu yang nggak lurus itu, Di. Lanjut, Ya lanjut. udah, lanjut. oke. Lanjut dulu. Silakan Bang Adi. Yuk Bang Adi, yuk. Ini kenapa sih kalau kita gua ngomong ini orang orang Lanjut, berdua Di. ini. Lu usah ngomong Lanjut, ulang, lanjut. itu udah dibaca dari tadi. Jangan dipotong. Yuk, lanjut. Ada yang ngaku orang Jangan Yahudi dipotong. yang baca, lu kan bukan Yahudi, ngapain lu yang bahas itu? Ya udah, jangan dipotong. Yuk, Kok lanjut ngecret, Bang. Bang? Karena saya juga punya otak sama dengan otaknya Tuhan, mau agak cerdas begitu. Di sini adalah ya Verua itu adalah angin Tuhan, angin dari Tuhan. Jadi kalau ada yang mengatakan roh Tuhanmu melayang-layang di atas permukaan air, itu penghinaan. Kenapa? Enggak mungkin Tuhan, enggak mungkin roh Tuhanmu itu melayang-layang. Ngapain dia melayang-layang di atas permukaan air? Jadi inilah Ngapain pemahaman Tuhan ada melayang-layang? Itu penghinaan kepada Tuhan. Gitu ya. Ya, saya udah Ini jelasin. penghinaan kepada Sang Pencipta. Kalau Sang Pencipta melayang-layang di atas permukaan air, artinya saya setuju dengan praktisi Yudaisme bahwa itu adalah angin dari Tuhan di atas permukaan air supaya memberi kehidupan pada makhluknya nanti. Terbukti Oke. sekarang di ruang terbuka Saya jawab. pasti ada angin, ada udara. Ini Jangan giliran dijawab Bang Billy dulu, dong. Silakan tunggu. Bang Billy, dilanjutkan Bang Billy. Anda diam dulu, jangan mencret. Lanjut. Sebentar. Saya potong dulu semuanya ya. Saya sponsor dulu. Oke, teman-teman yang di bawah bantu tap-tap dan juga tolong di-follow. Ini ada Bang Billy, Bang Handi, Ardiansah, Catatan Kaki Otentik, Bang Sidik, Ustadz Alif, Ustadz Tahta dan juga hostnya. Minta tolong di-follow sama di tap-tap. Terima kasih. Lanjut Bang Billy, yuk. Oke, karena saya tadi ini kan pembahasan kalian antara Islam dan Kristen. Saya harus istirahat dulu karena saya barusan live. Saya cuma meluruskan bahwa tadi saya dengar, terus kitab Yesaya 43 tadi, yang jadi juru selamat Israel itu Hashem, bukan juru selamat untuk orang Kristen, bukan. Di dalam kisah Yesaya yang kita lihat adalah janji keselamatan bagi Israel, bukan kepada orang Kristen, itu kisahnya. Ya, Ya, jadi terjawab. Hashem adalah juru selamat Dijawab dulu. Israel, bukan juru selamat Kristen. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan kitab perjanjian baru, nggak ada itu, nggak ada. Oh, sudah sempit Yesaya otakmu. 3 juta sempit Jangan- kayaknya otakmu. Jangan dipotong dulu. Yesaya 8, Yesaya 53 tidak ada hubungannya dengan Yesus sama sekali. Ya, lanjut kalian. Ah, kalau gini baru ngomong gitu loh. Silakan, mau catatan kaki apa otentik dulu? Saya dulu aja sedikit, langsung. Oten. Hah? Oten, bentar Oke, sedikit silakan. saya. Ayo bro. Oke. Ya, teman-teman Muslim Bentar, ya. bentar, Bang otentik. Otentik diem Saya dulu dulu, ya. ah. Otentik diem dulu. Iya, otentik diem dulu. Yuk, lanjut. Oke, nah saya senang sekali loh, baru kali ini dalam room ini loh, Yahudi dengan Islam itu bisa nyatu gitu loh. Kolaborasi. Itu kolaborasi hebat loh. Padahal kalian orang Islam ini anti Yahudi loh. Itu. Padahal kalian juga Jangan sebut kami itu framing, sebenarnya jangan Yahudi. framing dulu, Itu. jangan framing. Nggak Lanjut apa-apa. aja apa yang mau. Oke, Nggak itu. apa-apa, nggak boleh. Saya yang punya Itu. room, nggak boleh. Itu. Ya, Nggak oke, boleh. lanjut otentik. Saya yang Lanjut. punya room. Kembalikan moderator, itu aja saya mau ngomong begitu aja. Ayo, otentik, Oke. silakan Bang otentik. Saya- Jangan framing. Tadi si Handi tuh baca original teksnya ya. Dia bilang roh Elohim. Dia terjemahkan sebagai angin sepoi-sepoi atau angin apa itu. Dia itu sendiri yang menghina Allah. Masa dalam diri roh Elohim dikatakan angin yang seperti biasanya? Itu ada kata Elohim di situ, roh Elohim, roh Hakodes, roh yang suci. Itu roh Elohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya makanya diterjemahkan di dalam Waalaikumsalam warahmatullahi Alkitab itu sebagai Spirit of God, roh Allah. Karena dia roh Hakodes, ruah Elohim. Jangan pisahkan ruahnya dengan Elohim. Roh Elohim itu bukan angin seperti yang kamu tahu di sini.
Ya, roh Elohim itu memang dia bentuknya roh yang melayang-layang pada waktu itu. Ya, dan memberi kehidupan. Kemudian tadi si Yahudi KW itu bilang bahwa Yesaya 43 itu berbicara tentang Hasem. Ya betul, kitab Yesaya ada kitab perjanjian lama, semua berbicara tentang Hasem. Hasem itu Allah, Bapa. Tentang Allah. Dan itu tergenapi di Matius 1 ayat 21. Dikatakan siapakah juru selamat itu? Yesus Kristus. Karena di kitab perjanjian lama Allah itu mengklaim dia sendirilah juru selamat itu. Kemudian ada kitab perjanjian baru, ada kekristenan, ada Yesus. Dia bilang yang dimaksud dengan sang juru selamat di perjanjian lama itu adalah Yesus yang telah lahir di kota Daud. Orang Yahudi tidak percaya, makanya mereka orang Yahudi. Orang Kristen percaya kitab perjanjian lama itu digenapi. Digenapi oleh apa? Perjanjian baru. Orang Muslim pun percaya Dan bahwa tidak ada yang hanya namanya jurus- kitab Injil. Dan tidak Kalian percaya ada Injil. Jangan Orang dipotong Yahudi dulu nggak percaya catatan ada Injil. kaki. Kalian masih perlu mau kolaborasi. Catatan kaki jangan ngomong dulu. Kalian mau Kau. satu Nggak, kapal mau dengan nambah orang yang begini. tidak percaya Injil. Nggak usah ditambahin Itu. dulu. Belum selesai. Nggak usah bela-belain orang yang tidak dan percaya juru oleh selamat yang itu- dikatakan oleh kitabmu. Jangan ditambahin dulu. Juru Bentar, bentar, selamat bentar. itu, Hei, juru kalian selamat kan itu berdua bukan ini. saya ada dulu, untuk saya orang Kalian. Kristen. Jangan ngomong Yang dulu lain ya, sampai catatan dong, kaki. Pak James. Baru. Ya, tolong ya ini Ah. yang bicara satu-satu ini ya, jangan Iya, rusuh. dia Satu-satu sebagai gitu loh. Yahudi, Ya, dia sebagai Catatan Yahudi kaki hanya diam. tahu Hasem itu, Bapak itu, Allah itu sendiri. Dia memang mereka tidak mengakui namanya Yesus. Itu memang begitu adanya karena mereka masih Yahudi. Itu loh. Tetapi kalau orang Muslim ditanya, kalian percaya nggak kitab-kitab Injil? Percaya, walaupun dikatakan nggak tahu yang mana lagi sekarang. Tapi percaya ada Injil. Orang Yahudi nggak percaya. Kenapa kalian menjadi satu kapal dengan mereka? Bang, Hanya karena oke. mau menyerang Kristen. Oke, oke. Lucu gitu. udah, tarik balik. Gini. Buat Ya. pernyataan Dulu, yuk kita berikan kesempatan kepada Muslim yang lain yang mau Iya. menanggapi. Lalu saya Silakan dulu siapa, dong, Bang saya, Alif? saya izin 1 menit saya. Oke, Prof Andi, silakan Prof. Bang Andi 1 menit silakan. Di, Yang lain diam. jangan Yang bulat lain dia. diam. Diam. Jangan bulat ya. Udah di. Hei, catatan kaki bukan giliran Anda yang bicara. Catatan Prof Andi kaki. giliran yang bicara. Dulu. Silakan. Silakan Iya, Dokter Andi. Mau ingatkan Andi ini nah. Itu. Udah ingat, udah Tidak ingat. ada, tidak ada. Udah ingat, Tolong udah diam. ingat. Tolong Yuk, diam. silakan Bang Andi. Bang Andi. Di, kita berkawan loh Di ya. Tolong Di, kita diam, berkawan, tolong ya. Anda diam. Catatan kaki saya sebagai ketua sidang memberi peringatan pertama buat Anda. Silakan Prof Andi. Dulu ya. Lanjut. Kalau bisa yang punya komal buanglah sampah pada tempatnya deh. Itu aja saya. Wah, Saya terusin mulai ya. macam-macam ini siapa. Saya terusin ya. Ayo. Ayo Bang Andi, yuk, silakan. Karena dia menyebut nama saya, inilah orang nggak ngerti original teks. Tetap adalah Allah itu adalah roh begitu. Jadi Tuhan yang dia sembah sampai detik ini masih melayang-layang di atas permukaan Ancol, gitu ya. Satu ya. Ini udah mulai. Jadi kan? roh Tuhan melayang-layang, roh Allahmu, roh Tuhanmu melayang-layang di atas permukaan air kan begitu. Ini namanya penghinaan. Ngapain coba? Tuhan yang Anda sembah itu melayang-layang di atas permukaan air ngapain? Gitu ngapain? Mau ditabrak sama pesawat gitu? Gitu ya. Itu pertama. Jadi makanya orang yang sudah punya kitab, yang punya kewenangan, Rabbi Tobias Singer, Ibu Rita Wahyu juga Kristen, sudah menerjemahkan itu. Bahwa itu ruah bukan roh Tuhan, tapi angin ciptaan Tuhan yang melayang-layang di atas permukaan air dalam penciptaan itu. Agar bisa nanti dipakai untuk menghirup udara, oksigen daripada ciptaannya di muka bumi, begitu. Bukan Tuhan yang disembah itu melayang-layang coba. Ngapain coba? Gitu ya. Itu dari saya. Semoga ini orang pintaran Itu kan dikit. tafsiran liar, bro. Saya mau bertanya kepada Anda, Di. apakah roh Moderator roh izin. Tuhanmu? Lo diam dulu kan, Red. Saya ngomong dulu. Udah. Ini saya Ya, udah. Diam dulu. Moderator Bang izin. Andi. Sebentar, Saya belum oke. selesai bicara dikit lagi. Ya, Setengah Prof Andi, oke. silakan Prof. Diselesaikan dulu. Apakah roh Tuhanmu sampai detik ini masih melayang-layang di atas permukaan air atau sudah kembali ke semula? Silakan. Moderator izin. Siap. Yuk.
Jawab. Silakan izin jawab. Oke. Silakan. Jawab. Ndi, kalau ngomong itu jangan harus pakai pikir loh, Ndi. Kau bilang tadi itu angin itu supaya kita itu bisa bernapas. Ndi, kita napas itu roh Tuhan loh yang masuk ke dalam itu. Itu aja sih aku mau ngomong itu. Ndi, kamu ini gimana sih? Kita Oke, terima kasih Bang Catatan Oke. Kaki. Yuk silakan yang muslim Ya. lain menanggapi. Oke, saya izin gini ya. Kita objektif lagi. Ada aplikasi namanya Sefaria. Dan itu milik Yahudi. Di situ ada versi Hebrew dan versi bahasa Inggris. Nah, kira-kira gimana nih? Saya yakin di sini kawan-kawan muslim juga banyak yang paham bahasa Inggris dan termasuk yang Kristen juga ya. Ada kalimat bahwa "and a wind from God sweeping over the water". Nah, itu dipahami artinya angin atau bukan? Saya tanya. Jadi gini ya. Memang roh Jangan seperti atau angin kita dia, buka ya. aja aplikasinya ya, Pak Merita Gedein. Dengerin dulu, dengerin. Enggak usah. Enggak, ini Kita dari jelasin versi aja. Yahudi beneran. Ini kan aplikasinya. Iya, kita jelasin. Dipaparkan datanya. Dipaparkan dulu. Bentar, Bang Otentik, Dipaparkan dulu. Silakan, Ini Bang silakan. Otentik, Kita jelaskan. dengerin dulu. Saya minta- Saya moderatornya. Diam. Jadi gini, Saya biar minta dijelaskan dulu yang bisa sama bahasa Ustadz Inggris. Arif. Nah, yang bisa bahasa Inggris. Di sini saya oke. ini orang asli Inggris nih. Oke, baik With di sini. darkness and a wind from God, itu kan? Nah, betul. God sweeping over the water. Nah, artinya gimana tuh? Dan apa? Angin dari Tuhan. Angin dari Tuhan melayang-layang di atas air. Angin Dari dari kitab Tuhan mana yang ya, jawab ya? bukan roh ya. Angin dari Tuhan Enggak, di melayang-layang kitab di kami nggak atas seperti air. itu. Loh, ini Kitab kami Bereshit nggak ini. seperti itu. Itu Genesis, asli. Kejadian. Itu Genesis. Ini Sefaria. Ini versi Hebrunya. Itu tadi di Ibrani tadi sudah dibacakan si Yahudi KW itu Roh HaKodes, Roh Elohim. Loh, nih kita baca Ya, ya. ini Bang, Abang ini Win ini bisa kan bacanya nggak ini? diterjemahkan lagi. Ini kan terjemahan Win itu. Bahasa Ibrani coba baca. Itu. Bahasa Kan Ibraninya. ruah tadi udah dijelasin Ruah. angin Ruah, artinya. bukan Win. Loh, Ruah Win itu itu bahasa roh. Inggris, Bang. Loh, Iya, ini ruah nggak itu paham roh. ini. Ini nggak paham ini. Gimana sih? Nggak Nih. paham. Bahasa Win itu Inggris nggak terjemahan. usah Kita- ngobrol dengan Salah, Oke, dia terjemahkan jadi kita Win. baca yang Hebrunya Roh ya. Elohim. Nih, Izin, kita baca izin. Original. Wah Aret No, Elohim no, yang ini aja. Wafohu. Oke. Wafohu Wahosek El Vene apa nih? Tehum. Udahlah kalau nggak bisa nggak usah. Loh, Oh, no, jangan framing, jangan framing. atau abang yang baca? Abang yang baca? Enggak, Baca. kamu aja. Biasanya nggak bisa Kamu baca. aja. Kamu Tapi kan saya kelihatan baca. juga. Ya udah Ya, kalau nggak bisa Kalau kan saya Ferua. ngerti. sebentar. Dengerin dulu. Dengerin. Ya, dengerin dulu. Nah, nih di Dengerin sini dulu. kalimatnya saya bilang mau sampai ujung karena kan saya ambil 2 berangkat agak susah. Nih, di sini kalimatnya waruah nih, waruah. Nih kata ruah di sini. Feruah, ya. Iya, bisa W, bisa V. Feruah. Weruah, Elohim, Feruah Elohim. Rahet, Merhepet, El Vene, Elvene, Helvene, Hamayim. Hamayim. Mayim. Nah, itu tadi Baca terjemahannya. dong, belajar dong. Ini aplikasinya resmi dari Yahudi, ada versi Hebrew, ada Iya. versi Elohim di situ. Seharusnya Kristen tahu ya, harus tahu siapa saya. Iya, ini Apa Feruah Elohim? Loh, sekarang gini loh. Loh, itu Yang bahasa jangan- Inggris itu kalau terjemahan maksudnya itu- maksudnya Pimpinan Oten sidang itu saya ambil alih. itu bahasa Inggris itu terjemahan juga gitu loh. Terjemahan bisa salah, bro. Itu Terjemahan bisa Udah, salah orang dari Yahudinya mana itu? ngomong yang paham Kan? dibilang salah. Udah jelas, Sekarang ada 2 Udah versi, jelas, versi tadi Hebrew kita dan versi bicara Inggris Feruah yang Elohim. terjemahnya juga salah. Gini. Saya tengahin ya. Bisa Diam. Diam itu Prof Ardi Diam. mau bicara Ya, tuh. dengerin dulu. Tadi ada yang otoritas mengartikan menggunakan bahasa Ibrani, 1 ditolak. Oke, 1 ditolak. Kemudian Nggak ada yang 2 nolak. Siapa yang nolak sih? nolak. Yang nolak siapa? pengertian. Dengar dulu. Nolak. enggak ada yang Dengar nolak. dulu enggak Prof ada. Ardi. Astaga, Dengerin lu dulu. jangan Dengerin dulu. ngomong Tolong dengar dulu ya. Intinya kan nggak setuju kalau beliau tadi bilang angin dan Anda bilang roh. Kan intinya nggak setuju kan berarti ditolak. Iya, tapi bukan Tuh, menolak iya, dengerin itu, dulu. tetapi memahaminya Jangan yang ngomong. berbeda. Udah. Hei, Bung Diam, Otentik, diam. tolong diam dulu. Tolong diam dulu. Terus Saya lihat kemudian- lagi Anda bising, saya beri Kemudian peringatan. sekarang dibuktikan oleh Ustadz Alif
melalui data. Kalau Anda punya data untuk menyanggahnya, data ya, ingat, data. Ya itu bukan datanya, ngapain sih bawa data lain lagi? Lah ya itu Lucunya, datanya. itu datanya. Bunyinya kan gitu. Bunyinya kan gitu. Ya tapi dia membenarkan terjemahannya. Terjemahan bisa salah. Kita udah Itu kan baca tadi data bahasa itu. aslinya Aduh. Ruah Elohim di situ. Ruah Elohim. Win, Ya kok mana jadi datamu? terjemahan Win? Mana datamu Ruah Elohim? Itulah datanya. Ya terus artinya apa? Data itu yang kita perdebatkan, data Artinya dia. apa? Artinya apa? Tanya artinya itu, ditanya. Artinya apa? Ruah Elohim apa? Sekarang saya tanya, Ruah Elohim apa? Loh, tadi sudah Apakah dipaparkan. angin Kan tadi seperti udah yang dijelasin kamu kok tanya lagi. seperti angin yang berhembus di depan kamu. Bukan seperti itu. Ruah Elohim itu rohnya Allah. Bukan anginnya Allah, bukan. Keliru. Ah, tuh salah kan? Ya, Nah, keliru. silakan, Ruah silakan Elohim. teman muslim yang lain, silakan. Yuk, silakan. Tadi kan teman sudah muslim yang lain. dipaparkan. Oh, saya ini pimpinan sidang ini. Tadi Ruah Elohim itu kan disebutkan tadi ya, wind from God, angin dari Tuhan, dari terjemahan Sefaria tadi. Betul ya, Yai Alif ya? Betul. Ya betul, betul. Salah itu terjemahannya. Apalagi yang mau disalahin? Yang punya otoritas kok disalahin? Anda sendiri bisa baca Otoritas juga siapa yang kagak? punya Kan otoritas? bingung. Kami juga punya otoritas. Kami orang Kristen punya otoritas. Makanya ada kami kekristenan. Kami nggak bergantung Tadi kepada pertanyaan saya nggak pemahaman dijawab loh. Oh, apa Apakah pertanyaan Tuhan, Tuhan? apakah Tuhanmu sampai detik ini masih melayang-layang di atas laut? Andi, udahlah Andi, Gini, nggak kelas Bang kamu Otentik. sudah. Gini, Bang Balik itu Otentik. perkataan bocil itu. Sebentar. Gini, Bang Otentik. Bentar, ya. Kalau Anda memang bisa bahasa Ibrani, ya sudah, baca, silahkan artikan di sini. Kalau Anda nggak bisa bahasa Ibrani, artinya Anda nggak mempunyai ilmunya gitu loh. Kalau nggak Kenapa mempunyai jadi itu ilmunya, pengandalannya? Kita baca kita yang sudah diterjemahkan. Moderator, saya menengahi kritisi. gitu loh. Saya Moderator, menengahi. jangan jadi peserta diskusi, moderator. saya nggak jadi peserta, saya menengahin biar nggak Oke. berkelanjutan. Kamu nggak usah ikut-ikutan. Oh, Ardian saya nggak kamu ikut. diam aja. Bagi-bagi Kalau waktu diem aja. siapa yang moderatori? Ya moderator ya Kamu begitu. bagi-bagi waktu. Kok kamu jadi Ya. yang Oh, moderator bukan Makanya itu. kalkulator. Moderator bukan Aduh. kalkulator. Tapi Di, moderator itu sudah, Di. Kamu menerapkan. nggak usah ngoceh, Di. Sebentar, Oh, kita gitu silakan ya. lagi ke teman muslim yang lain. Silakan. Siapa yang mau menanggapi? Ini kan Silakan. nggak dijawab pertanyaan saya dulu. Ntar dulu dong. Apakah roh Di. Tuhan kalian berdua Sudah, ini Di. masih Nggak usah melayang-layang dijawab. sampai saat ini? nggak Jawab akan dong. pernah dijawab pertanyaan Di. bocil. Jawab dong. Gitu. Kan Anda Nggak mutu mengatakan, pertanyaan Mundi. Anda kan begini, saya ikuti loh, roh Adi, Tuhan, roh kalau kamu Allah, nggak bisa roh pertanyaan, Elohim maksa, bro. melayang-layang di atas permukaan air. Anda kan begitu maunya, jadi makanya saya Nggak ikuti usah, Anda. Di. Bermutu. Apakah roh Elohim sampai detik ini masih melayang-layang di sana? Dijawab. Saya bentar. Ya, Oke, dijawab, saya Pak. jawab ya. Ya. Saya jawab ya. Ya. Saya jawab. Di diskusi kita sudah jauh ke depan dari pertanyaan Mundi. Nggak mutu sudah. Nggak bisa jawab dia. Bukan nggak Nggak bisa jawab. Itu Udah, kalau udah. Sedikit. Sekarang Saya sedikit. silakan. Ya, silakan. Jadi gini. Silakan. Iya. Jadi benar kata Bang Billy itu, yang memahami kitab suci Islam, ya orang Islam, Al-Quran itu orang Islam. Kalau Yahudi, ya orang Yahudi. Supaya tahu makna-makna aslinya. Misalnya roh. Kalau orang Kristen kan bukan kitabnya sendiri, ya udah roh Allah itu. Tapi orang Yahudi tahu makna aslinya enggak. Mereka lebih tahu sama Benar, seperti benar, Al-Quran. benar. Itu roh Allah Tunggu ya? dulu. Jangan dipotong tunggu dulu. Sama Diam sama dulu. seperti Al-Quran ya. Di Al-Quran juga apakah roh itu selalu makna roh? Enggak. Yang tahu itu ya orang-orang Islam. Misalnya roh itu dalam Al-Quran bisa bermakna beda-beda. Misalnya An-Nisa 171. Waruhum min. Roh di situ amr, perintah maknanya. Ada juga roh itu bermakna wahyu. Yanzilul malaikatu birruh. Surat An-Nahl ayat 2. Ini bermakna jangan langsung dikatakan roh. Maksudnya wahyu. Malaikat turun membawa roh, yaitu wahyu. Ada bermakna Jibril. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Maryam 17. Nah, jadi yang tahu itu ya orang Islam. Terus kalau kita bahas kitab Yahudi, perjanjian lama tentang roh. Nanya ke orang Yahudi. Dijelaskan ternyata bukan seperti roh Allah seperti orang Kristen itu. Tapi angin gitu. Sama seperti Al-Quran gitu. Catatan kaki, di mute dulu catatan kaki. Oke, lanjut. Jadi gitu. Lanjut.
Nah, jadi benar, makanya setelah ditunjukkan oleh Ustadz Alif, sama seperti Billy tadi, apa maksudnya roh di situ? Sama seperti Al-Quran, roh itu bisa bermakna wahyu, Jibril, Al-Quran, perintah, gitu ya. Nggak selalu roh, Saya makna jawab roh asli. Ustadz ya. Saya jawab Gimana? Ustadz Billy-nya. Ustadz Tahtanya. Gimana? Iya, gimana? Saya jawab ya. Iya, Ya silakan. kalau seperti itu penjelasannya Pak Ustadz, ya no problem lah kita jadinya kan. Ya kami punya otoritas Kristiani untuk mengatakan seperti itu adalah roh Allah. Ya, Kalian mari saja. Muslim, kalian punya Muslim itu mengatakan seperti ini, orang Yahudi mengatakan seperti ini. Apa problemnya? Imani saja. Kenapa kalian mempersoalkan tentang otoritas kami untuk mengatakan itu seperti bahwa itu adalah roh Allah? Kenapa kalian mempersoalkan bahwa Tuhan kami Tritunggal Maha Kudus, Trinitas? Itu. Saya sepakat. Jalan pikirnya Tahta ini bagus. Udah mulai udah Kenapa? mulai udah. Tapi pertanyaan saya nggak pernah dijawab. Pertanyaan saya nggak pernah dijawab. Bagaimana ini moderator ini? Moderator ulangi dong pertanyaan saya. Andi nggak usah. Tadi ya moderator ya. Apakah roh Tuhanmu itu masih melayang-layang sampai saat sekarang ini? Kenapa nggak jawab? Tinggi sudah diskusi kami, Di. Kenapa nggak dijawab ini? Kami udah jauh. Andi, diskusi kami ini sudah jauh ke depan. Nggak Di. pernah dijawab pertanyaan moderator. Izin Kamu masih moderator. belakang, Di. Izin dulu Sudah, Di. harus dijawab. Silakan. Moderator Siap, coba siap. diulang Di, pertanyaan oke, saya. Di. Oke. Izin dikit moderator. Di, kau siapkan bahan aja untuk orang Kristen yang lain yang kurang-kurang, Di. Silakan aja di situ. Coba moderator untuk di sini diulang kami pertanyaan berdua- Gini. Saya tengahin ya. Coba diulang pertanyaan Oke, saya. dengerin dulu. Bertanya itu boleh, yang nggak boleh itu menghina. Udah ya, jelas ya. Ayo silakan lanjut. Oke. Pertanyaan saya moderator diulang. Apakah kalau Anda yang maksud itu adalah roh Tuhanmu melayang-layang di atas permukaan air gitu ya. Apakah roh Tuhanmu sampai detik ini masih melayang-layang di sana atau berhenti melayang-layang di sana? Ini statement kamu dan iman kamu loh, saya tanya. Saya Silakan jawab dijawab. Ya, dijawab. Saya jawab ya. Bang Otentik ya izin ya saya aja jawab Andi inilah. Silakan. Itu. Saya malas jawab Ndi. pertanyaan orang bocil kayak gitu. Oke, Ndi. Yuk. Nah, ya nggak apa-apa aku aja biar aja dia Ndi. Saya sudah bilang tadi, kami sudah jauh diskusi ke depan. Pertanyaanmu tuh sudah ketinggalan. Jadi kau harus samakan dulu Samakan dulu sejajarkan dulu ada dengan kami gitu. Supaya diskusinya maju ini. Kalau kamu selalu tarik ke belakang. Nah, menjawab pertanyaanmu apakah roh apa segala macam itu nggak masuk dalam domain sudah, nggak masuk. Itu perjawabannya. Ya. Moderator izin ya. Tadi topiknya adalah dia bersikuku bahwa roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Tadi udah dijelaskan itu bukan roh Elohim tapi itu angin. Gitu ya. Tapi dia bersingotot adalah roh Elohim, makanya saya tanya. Saya ikuti selera dia berdua. Pertanyaannya adalah apakah roh Elohim itu masih melayang sampai saat ini? Dijawab dong. Oke, kita kan sedang membahas ruah Elohim. Kok kamu bertanya hal-hal yang nggak relevan, gitu loh? Kalau Jawab saja itu iya atau tidak. itu di dalam bahasa Ibrani-nya tadi, kita Nggak sudah relevan baca di katanya situ padahal dikatakan- topiknya itu. Dengerin, kita sudah baca tadi secara bahasa Ibraninya dikatakan Jangan dijawab ruah moderator ditegur dong. Buang waktu. Itu dijawab dengan benar. Tar dulu. Lah itu bahasa Inggrisnya itu win, woi. Itu bahasa Inggrisnya itu win. Kamu pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Ibraninya? Moderator Ya udah jawab dong. gini. Udah, Bahasa aslinya kalian kan suka dengan bahasa asli. Bahasa Andalan aslinya kalian kan tadi original sudah text. dengerin. Tadi bahasa Ya saya giliran asli saya sudah- dong menjelaskan. Saya yang punya room, diam Terus, dulu. Katanya Saya- moderatornya Ya, Ardi. diam dulu, diam. Gini loh, saya tengahin. Jadi tadi kan kita sudah berusaha menjelaskan dengan teks aslinya dan juga ada orang Yahudi juga nih ke sini. Dia bisa bahasa Ibrani tuh, gitu loh. Jadi kan sudah dijelaskan. Saya nggak menyalahkan Anda, berdua enggak. Saya jawab Kan sekarang. saya cuma mendengar. Ya. Saya nggak menyalahkan Anda, paham ya? Moderator izin pertanyaan saya diulang dong moderator. Gak usah, Oke. saya jelasin Ini. aja. Ya.
Oke. Jadi udah jelas. Silakan. Kita kan Nggak bisa. mau Ini melihat tidak original bisa teksnya. menjawab pertanyaan saya. Nggak bisa dibiarkan moderator. Original Kalau nggak bisa teksnya turunin bilang aja, bahwa nggak bisa jawab. Elohim. Nggak bisa moderator. Si Yahudi KW pun Harus bilang jawab. bahwa Elohim. Nggak bisa. Oi, Nggak bisa. Masalah Harus terjemahan jawab. itu saya penafsiran. ketua Dewan Peringatan pertama kepada Bung Otentik ya. Tolong jangan framing. Peringatan pertama Siapa dari itu? saya ketua sidang. Moderator izin ya, saya hanya mengikuti selera dia loh. Bahwa Siap, dia siap. mengatakan Siap. roh Elohim itu melayang-layang di atas permukaan air. Oke, jadi gini ya, Nah, di diskusi gitu loh. ini itu boleh bertanya apapun, Bang Catatan Kaki atau Otentik juga boleh bertanya. Yang nggak boleh itu menghina, paham? Ya udah, aku Oke. jawab, aku jawab Andi lah, aku jawab Andi biar nggak berulang-ulang. Di kisah penciptaan itu sudah selesai, Di, dan kita semua ini sudah ada, alam penciptaan ini sudah ada, jadi nggak ada lagi itu, yang itu sudah kemarin, ya ribuan tahun yang lalu bahkan jutaan tahun yang lalu. Sudah dia puas, Di. Jadi roh Elohim tidak melayang-layang lagi. Ya itu kan waktu kisah Handi, penciptaan. itu konteksnya penciptaan, Handi. Bodoh Oke. banget sih lo. Oke. Jangan bilang Oke, sebentar. bodoh. Keluar lagi kata-katanya. Lagi. Keluar lagi. Nggak setuju. Kelewatan Andi. Bang Otentik, Itu sebentar, kan saya konteksnya tengahin. penciptaan. Saya tengahin, diam semuanya. Kalau ada yang ngatain ya, mengatakan orang itu bodoh, Ya, itulah saya makanya turunkan sekarang terpaksa juga. kita Enggak ngomong boleh. gitu. Nggak Balik, boleh balik. Anda itu. Enggak boleh. Paham? Kita Tarik, cuma tarik. manusia. Cabut pernyataannya. Minta Cabut maaf dulu. pernyataannya. Minta maaf dulu. Cabut Biasa pernyataannya. dibilang gitu. Ya udah, Tarik Oke, dulu. oke, sudah, Bang Handi udah biasa sorry dia. ngomong gitu. Sudah Dia sorry nggak dia. baperan Oke. orang. Oke. Nggak apa-apa Jadi gini, bertanya di diskusi ini boleh, tanya apapun silahkan, asal yang tidak boleh itu apa? Menghina. Lanjut. Ya, Izin kamu bilang moderator. bertanya itu Izin. jangan muter-muter. Kamu juga bilang begitu. Iya betul itu. Izin moderator. Ini tadi saya bicara itu masih sesuai dengan topik loh. Enam Izin kali moderator. ditanya, Ya udah, enam jawab. kali ditanya baru Ya. dia jawab gitu loh. Ya, Izin silakan, moderator. silakan. Tar dulu dong. Ya, karena kita 6 kasih kali nama. dia saya tanya baru dia Izin jawab. moderator. Ditutup Hanya dengan terus- kata hanya bodoh. Sabar. Gitu loh. Satu-satu dulu, satu-satu. Saya ulang Izin ya. moderator. Tar dulu dong. Satu dulu. Ya. Satu Izin, dulu. Ya, izin, silakan. Izin moderator. Ini hostnya silakan angkat bicara dulu host. Ya, diam. Oke, sebentar. Kita hargai dulu nih Bang Catatan Kaki. Silakan Bang Catatan Kaki. Oke. Izin. Oke. Gini loh moderator ya, ingatkan juga lah si Andi ini supaya pertanyaan itu jangan diulang-ulang terus gitu loh. Yang Oke, kedua, stop. Oke, sebentar Udah, ya. belum? Yang kedua, Yang kedua, oke. yang kedua, ya kalau bisa Andi ini dianjurkan untuk dengar aja dulu gitu, supaya Oke, banyak bentar. ilmu yang Oke, udah cukup. Gini ya, kalau Bang Handi tanya apakah bisa masih diam aja dulu apakah- karena diskusi bakal diskusi udah deh, diskusi dengerin. kita sudah maju. Dengerin. Kalau Bang Handi, kalau siapapun yang tanya apakah masih melayang-layang di udara atau tidak, jawabannya hanya dua, masih dan tidak, gitu loh. Moderator izin saya jawab, dia lagi mengatakan gini ya. Silakan. Ya sudah, sudah dijawab tadi. Saya dulu, saya mengulang-ulang pertanyaan karena dia tidak pernah menjawab. Nah, itu. 6 kali saya tanya baru dia jawab, itu pun disertai dengan Nah, kata sudah bodoh yang dijawab terakhir. Lu diam dulu, lu ngomong gue diam, hoi. Ini saya izin moderator. Gantian dulu, gantian. Yuk, silakan. Saya izin moderator. Saya bertanya begitu berdasarkan argumentasi Anda bahwa roh Tuhan Anda melayang-layang. Saya tanya, apakah masih melayang-layang? Anda nggak jawab. 6 Nah, kali tanya saya lagi. hitung. Anda diam dulu. 6 kali saya ulang, baru Anda jawab, ditutup dengan kata bodoh. Coba dari awal Anda jawab, sudah tidak lagi dong. Kan enak selesai gitu loh. Tapi memang ini pertanyaan menyakitkan. Karena kalau jujur, selesai sudah Kristen ini berdua. Gitu. Lanjut moderator. Terima kasih. Oke, jadi gitu ya. Jadi alasannya beliau bertanya berkali-kali itu karena alasannya itu adalah karena belum terjawab. Sudah ya, clear ya. Oke, lanjut. Silakan yang lain. Apalagi nih? Oke, sebentar saya ikut bicara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar Bang Handi tidak bertanya lagi mengenai roh ini, kita tarik satu kesimpulan. Masih Istirahat atau dulu, tidak? Andi, gitu. Ya, biar istirahat dulu Sama karena aja ini belum orang bertanya begitu. artinya tidak bisa dijawab. Gitu aja ya. Biar nggak ditanyakan lagi. Bukan nggak bisa dijawab, itu pertanyaan yang tidak melihat konteks. Dia tidak melihat konteks, dia bertanya apa yang terbersih dalam pikirannya, dia keluarin.
Itu kan konteksnya penciptaan. Pada penciptaan itu roh Allah melayang-layang. Wah, Hanya di sekarang- situ dia dikatakan melayang-layang. Jadi sekarang Konteksnya lihat. oke, Jangan jadi kayak orang sekarang baru gimana? sekolah, bro. Enggak, jadi sekarang gimana? Masih atau tidak Apanya yang gimana? melayang-layang? Ya gunakanlah nalarmu kalau di situ kan Ya. konteksnya penciptaan. Kan Allah sedang Anda yang menciptakan memahami, sesuatu. tadi kan mengatakan Kristen yang memahami kitab Kristen, makanya tanyakan kepada Ya sudah Kristen. dijelasin. Makanya Apa kalian nggak penjelasannya? maju-maju karena pikiran kalian hanya begitu. Masih atau tidak? Nggak nalarnya Masih nggak atau tidak? jalan gitu loh. Masih atau tidak? Jawab aja Pada masih saat atau itu tidak. Allah melayang-layang. Pada Jawab saat itu dengan Allah tegas masih atau tidak. Itu Masih aja. atau tidak? Pada saat itu roh Allah Moderator. melayang-layang. Kalau saya bilang pada saat itu, Moderator. apakah seterusnya dia melayang-layang? Ini, Apakah ini, penciptaan moderator. selama-lamanya? Bang Otentik jawab ini. Moderator. Bang Otentik Ya, jawab. Moderator. Bang Otentik Apakah mau jawab. penciptaan itu Tidak, itu dari aja dulu sampai sederhana, sekarang? Gantiin dulu Bang Moderator. Catatan Kaki, biar Otentik dulu yang jawab. Oke, Catatan oke. Kaki, Otentik dulu yang jawab. Udah saya Ya, jawab. Bang Otentik kan Kristen, Penciptaan kita kasih itu pada kesempatan saat kepada itu, Kristen. Pada saat itu sedang ada penciptaan. Penciptaan itu ya roh Allah melayang-layang, roh Elohim, Oke, roh oke. Kodes. Sebentar, sebentar. Itu Kita penciptaan tutup saat setelah ini. penciptaan. Setelah ini kita Penciptaan tutup. itu tidak berlangsung Sebentar. sampai selama-lamanya. biarkan dia selesai dulu, Hari. moderator, biarkan dulu. Jangan dipotong, Diam biarkan dulu dia selesai dong, bicara, boleh. jangan dipotong. Penciptaan itu hanya Silakan 6 lanjutkan hari sampai dalam selesai. waktu, dalam batas waktu tertentu. Jadi kalau ada yang bertanya apakah masih melayang-layang, dia nggak tahu penciptaan itu hanya 6 hari. Itu kan pertanyaan yang nggak punya nalar itu. Rugi kita Oke, jawab ya. itu. Nggak tahu Oke, intinya berarti ya. Kristen Oke. nggak tahu. Kristen Bang nggak Adi tahu. nggak tahu, Bang Di sudah Berarti dijawab. kamu nggak jalan dengan jawaban saya. Berarti jawabannya tidak tahu. Udah Tidak clear. tahu. Oke. Udah, Nah, oke. kamu nggak jalan, bro. Saya ya. Ya. Oke, silakan Pak saya Catatan Jawab Kaki. aja yang bisa jawab. Ya, yang bisa jawab. Bang Catatan Kaki silakan. Tuh, saya kasih Oke, kesempatan moderator, kan. moderator. Oke, moderator harus cerdas juga dong. Itu jawaban kami itu sudah menjawab pertanyaan itu. Seharusnya Anda moderator nggak cerdas. menegaskan Sabar. Moderator Kita nggak dengarkan dulu ya. Ayo, itu. tarik dulu Seharusnya Anda perkataan moderator menegaskan. tidak cerdas itu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dengar Biarkan aja, dulu, biarkan aja. dengar Ya, dulu. enggak, Boleh dong. saya pegang standing Boleh order dong. sebagai Enggak. saya pimpinan sidang ini. Ya. Iya, Saya saya juga berpegang berhak pada untuk standing mendebat order ini. Anda. Saya pegang Itu, standing waktu order. Enggak, saya pegang pada Moderator. standing order di mana ada Peserta. sejumlah perkataan-perkataan yang dilarang untuk diucapkan termasuk Peserta diskusi, menghujat peserta moderator. diskusi. Tarik dulu peserta- ucapan itu, baru Anda lanjut. Peserta diskusi itu boleh mengkritisi moderator, manakala moderator tidak bisa menjaga alur Tidak diskusi yang cerdas, baik. tidak cerdas. Moderator tidak cerdas. Kita Oke lah. dengarkan dulu, Bang. Sabar. Kita Kita tarik dengarkan lah. sampai selesai. Itu. Biar saya selesai Ya. sini saya bicara. Kita dengarkan aja. Silakan. Jadi Oh, iya, Mas silakan Ardi, Bang, silakan. Mas Ardi, Silakan Bang. Silakan. silakan. Mas Ardi seharusnya bisa dong memberitahukan kawan-kawan itu. Pertanyaan itu sudah dijawab gitu. Ini maksudnya apa segala macam. Nah, itu sudah. Jadi jangan Oke, biarkan oke, mereka selalu berulang-ulang. Jawabannya sudah apa belum? Saya tanya dulu jawabannya sudah Sebentar, dijawab apa belum? Kan izin Bang sudah. Hardi ya. Izin Bang Hardi saya menanggapi dulu. Saya Muslim. silakan. Nah, semua kenal di sini. Jadi kepada saudara saya Muslim, dimaklumi saja jika sahabat Kristen itu terbiasa mengeluarkan kata-kata yang kita anggap tidak santun. Yesus saja memanggil ibunya itu perempuan. Ya, Jadi wajar. Kalau kau Iya. menjudge seperti itu lagi, lain lagi persoalan kita ini nanti. Sabar. Gitu. Saya tadi tidak pernah Kalau mengikuti ketika kamu, bicara. kalau kamu mengatakan seperti itu, saya mengatakan seperti kalian. Kamu omong Sabar, kami kafir sabar. apa kalian nggak lebih Sabar, jahat sabar. kah dari kami? Memang dalam kitab kami Anda dibilang kafir. Masalahnya di mana? Enggak masalah. Enggak masalah itu. Di kitab kami Anda disebut kafir, enggak masalah itu. Sudah Sabar, cukup sabar. Kalau Sekarang kita dia mau saling bicara. menghormati, kalau Udah, kita udah, mau udah, saling udah. menghormati, nggak usah lah ngungkit-ngungkit seperti itu. Ya udah diam. Sekarang Sabar, kita tanya Pak yang moderator. pertanyaannya Cukup, ya. Sebentar, moderator. Silakan, Ini cara Prof. mendidik. Ardi. Sebentar, saya dulu bicara. Ya silakan. Jadi begini, kalau mau menghormati jangan kalian bilang tahu orang nggak? bodoh. Kalian Jangan bilang tahu orang kurang nggak, ya? cerdas. Masih ngomong Dulu, terus. ya nggak apa-apa. Tolong di-mute Begini, dulu Mas. Pak Amir. Tolong di-mute dulu semua Pak Amir. Yang ngomong saya sekarang. Saya sekarang Oke, moderatornya silakan. yang ngomong. Sebentar ya. Silakan. Terus. sebentar. Gini, jadi saya jelaskan ya teman-teman semuanya. Jadi kenapa kok beliau bertanya terus? Karena beliau belum mendapatkan jawaban. Kalau belum mendapatkan jawaban pasti diulang-ulang lagi dan akhirnya menjadi rame. Ya, ini saran saya gini nih, saran saya kalau ditanya, saya kan sudah bilang, apapun pertanyaannya boleh asal tidak menghina. Sudah jelas ya. Kalau Bang Handi tanya seperti itu tadi, silakan dijawab. Pertanyaannya apa? Masih melayang atau tidak? Oh, saya punya dua jawaban, masih dan tidak. Yang mana nih? Oh tidak, ya sudah selesai. Oh masih, ya sudah selesai gitu loh.
Oke? Begini Apapun moderator. pertanyaannya Begini. boleh. Yang penting nggak Begini. menghina gitu loh. Begini moderator, izin kalau kita mau berdiskusi begini loh moderator ya, gitu. Ketika misalnya jawaban kami, istilahnya secara apa gamblang misalnya tidak mengatakan tidak, gitu. Tapi dari penjelasan kami sebenarnya gitu. Nah, seharusnya moderator bilang, Andi, itu sudah dijawab loh. Itu terjadi pada saat konteks penciptaan. Jadi sekarang nggak ada. Kan moderator punya otoritas untuk menyimpulkan itu juga, gitu loh. Ini bukan Itu ruang baru filsafat. moderator yang baik. Ini bukan ruang filsafat. Sebentar, ini bicara dulu. Ini Moderator, bukan ruang izin dulu, filsafat interupsi. Silakan. Sebentar, moderator, interupsi. Silakan. Moderator tadi diberikan kesempatan untuk menyimpulkan jawabannya. Coba simpulkan jawaban mereka. Saya simpulkan jawabannya, bahwasanya jawabannya kalau yang Bang Otentik tadi yang saya serap adalah tidak tahu jawabannya. Selesai. Itu. Lanjut Selesai ke ya. berikutnya. Oke. Yuk, lanjut. Oke. Pertanyaan. Lanjut. Oke, Gini. sekarang giliran. moderatornya ternyata keliru juga. Keliru, nggak salah, tapi keliru. Tadi Ya. bilang disuruh menyimpulkan. Gimana sih ini? Nggak apa-apa. Tadi udah disuruh. Saya kena Kita lagi nih. nih saya. Nggak apa-apa. Kita ini bisa kok saling anu seperti ini. Moderatornya ternyata keliru. Oh, jadi yang benar gimana? Keliru loh, ya. Yang benar gimana? Yang benar gimana? Keliru. Yang benar gimana? Yang benar gimana? Yang benarnya begini, kami berdua sudah mengatakan bahwa itu terjadi pada saat Penciptaan. konteks pada saat penciptaan. Yang Oke. Mana nih suaranya? Hilang suaranya. konteks hari gitu loh. Kalau misalnya Gini. sekarang Gini ya. Kalau apakah Anda sekarang menjawab, masih melayani? Bentar. Apakah- Kalau Anda Dengar dulu, belum selesai. Belum Tunggu, Saya serahkan ke selesai. ketua rapat. Silakan ke ketua rapat. Silakan. Gini Silakan. ya. Saya dengerin belum ya, selesai. dengerin ya. Kalau kami Sebentar. mengatakan sabar dulu, moderator, jangan begitu, jangan potong dulu dong. Ya Ustaz. udah. Silakan. Tuh. Tak kasih. Silakan. Kalau kami mengatakan bahwa itu hanya terjadi pada konteks waktu penciptaan yang waktunya itu cuma 6 hari, berarti secara tidak langsung dong kami menjawab bahwa sekarang itu tidak. Gitu. Tidak. Di mana Itu Tidak. Oke, tidak. bukan tidak Bang Andi tahu. tidak, Bang Andi. Tidak. Oke, tidak. Oh, Bang Andi tidak. bisa turun. Oke, selesai ya. Oke. Andi sudah pusing kepalanya, makanya dia turun. Oke, sudah Kental dia. Saya persilahkan teman-teman muslim yang lain untuk menanggapi. Silakan. Ya Oke. inilah. Ya silakan Bung Penunggang Kuda dulu Ya, lalu saya sedikit aja menanggapi begini ya, sahabat Kristen dan saudara saya Muslim, perlu memang asas pemakluman yang tinggi kalau kita berdiskusi dengan teman-teman Kristen ini. Sini diskusi bebas. Iya, kan ini memberikan tanggapan toh. Anda tidak Iya. lebih baik dari kami. Tidak Kami masalah. juga tidak lebih baik dari Anda. Udah sebentar dulu semua. Sebentar dulu semua. Sebentar dulu. Ini saya pimpinan sidang di sini ya. Saya beri peringatan kedua kepada kedua oten ini. Silakan Bung Penunggang Kuda. Jadi Sabar teman Kristen. saya lagi dong. Kita Tadi kenapa lanjut nggak aja ke Bang dijawab Ida. dari awal begitu ya? Tidak lagi begitu. Tapi diputar dulu, akhirnya jawab juga. Coba pakai nalar kamu. Kan biar Bang Andi salah. Oh, pertanyaan saya Kalau salah. nalar- Tapi Kalau dijawab juga. nalarmu jalan, kau tidak akan bertanya ulang. Kalau nalarmu jalan, Oke, jadi tapi nalarmu tidak jalan. Posisinya- Kalau jawabannya saya tengahi. Ini biar Posisinya paham biar semuanya. Bang Andi selalu salah. dengerin Bang, dengerin dulu. Kalau jawabannya Andi ini sebentar. kalau Andi ini kalau Dengerin. Stop dulu. Moderatornya ngomong ini loh. Dengerin. Kalau jawabannya berbentuk eksplisit itu artinya tegas dan gamblang. Kamu Tidak kan apa bukan- ya? Tidak, dengerin dulu. Dengerin dulu. Kalau jawabannya berbentuk eksplisit, tegas dan gamblang, maka tidak akan ditanyakan lagi hal yang sama. Tetapi jika jawabannya berbentuk implisit, perlu penafsiran, itu akan menjadikan problem. Karena apa? Karena tafsir saya, tafsir Anda itu nggak sama gitu loh. Paham nggak? Oke. Karena tidak tahu. Oke, lanjut Bang Andi. Itu loh. Lanjut Tanggapi Bang Andi, silakan. Bang Andi Ya, tanggapi. jadi tinggal dijawab saja, sudah tidak lagi selesai. Tetapi ini kan diputar dulu, dia ke pasar dulu, belok kiri saya kanan. Akhirnya kan kacau jadinya gitu loh.
Kita mau Pertanyaan, Ya, pertanyaan sangat gampang kok gitu loh. Nah ini Supaya- selanjutnya nih ya, selanjutnya nih begitu ya. Waktu otentik Tuhan dulu, otentik mau bicara. saya belum selesai kan? jadi Ya, gini. sudah selesai. Silakan Prof. Ini kan saya belum selesai. Biar Sudah katanya diselesaikan mau dulu. lanjut itu tadi mau baru lagi. Ya, ini saya Yang mau itu ngomong. selesai kasih ke yang lain dulu. Ini saya mau, kenapa kau yang ngatur, bukan kau moderator? Udah. Saya mau- Setiap saya ngomong pasti menyakitkan. Yang udah. Yang penting tadi udah selesai pertanyaannya. Ganti Iya, pertanyaan baru. Ya. Siapapun Iya, ini, boleh. Izin dulu Pak moderator, saya belum Bang kelar. Andi aja, Bang Andi, silakan Bang Andi. Silakan Prof Andi, silakan. Silakan Prof. tanggapannya Bang Saya Andi. dari tadi Iya. mempersilahkan. Ya, jadi kalau teman-teman udah menjawab, ya roh Tuhannya, roh Elohim sudah tidak melayang-layang lagi ya sis. Oke. Nah ini saya tanya lagi kan dalam masih topik yang sama. Waktu Tuhan Anda melayang-layang di atas permukaan air, begitu, apakah di surga masih ada Tuhan? Dijawab. Jadi, kamu mikir dulu deh, mikir. Nggak usah langsung. Udah, Ten nggak usah. Ten nggak Pertanyaan usah sulit. dijawab, Ten. Ya, ya dijawab ya, yakin itu. Itu Sulit pertanyaan itu. dari lindung. Mau dijawab? Semua pertanyaan boleh. Yang tidak boleh itu menghina. Tidak paham ya? Jawabannya berkualitas. Ada muslim yang lain lah. Yang nggak dijawab. Moderator tolong dong. Disuruh Moderator. jawab. Moderator. Suruh Siap, jawab moderator. 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 Gimana? Ya, Moderator, gimana? saya boleh bertanya nggak? Boleh, Nggak bisa boleh. ini, selesai Oke, dulu ini. Andi, saya mau bertanya. Selesai Di. dulu ini, nggak bisa Di, moderator. saya mau bertanya, Di. Selesai dulu ini. Nggak bisa. Selesai dulu. ini. Nggak bisa. Di. Selesai dulu. Di, Nggak bisa. saya mau bertanya, Di. Selesai Jadi, dulu. Pertanyaan Di, gini, silakan, moderator. Prof. Silakan, Moderator, silakan, Prof. moderator Silakan, izin, moderator. Saya. Jadi ini ada. Saya mau bertanya ini. Ini Andi. selesai dulu belum kelar. Andi, Ini saya ada mau bertanya. roh Elohim. Oh, Moderator. Gimana? Iya, silakan. Ini ada roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Pertanyaannya sederhana kok. Apakah masih ada roh Elohim di surga, sedangkan dia ada di atas laut, di atas air melayang-layang? Dijawab. Dijawab aja. Mudah toh itu pertanyaannya. Itu mudah sekali masih. Apa tadi pertanyaannya? Saya ulang ya. Kalau ada roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air, apakah masih ada roh Elohim di surga? Silakan. Nah, itu aja. Masih ada roh Elohim di surga atau tidak? Saya pertegas. Ya, mau ya silakan Pak Pertanyaannya Ketua rapat. adalah apakah masih atau tidak? Berarti jawabannya A masih, B tidak. Silakan. Aduh, itu Iya, jawaban pilihan. Tidak bisa. Jawab saja A atau B. Bisa seperti Jangan itu. bilang tidak bisa. Jangan bilang mudah itu A Gini, atau B. kalau Sekarang, Anda menjawab gini, oke, secara saya jawab. implisit, Saya dengerin. jawab. Kalau Anda Oke. menjawab jawab. secara Oke. implisit, dengerin Saya jawab. dulu. Saya jawab. Dengerin. Ya, Dengerin. Ketua rapat silakan. Saya Pak jawab. Ketua Dengerin rapat. dulu, Silakan, diam. silakan. Saya jawab. Dengerin. Saya Nggak, memberi saya diskresi jawab. kepada Ketua rapat. Dengerin Silakan dulu. Prof Dengerin Ardi. dulu. Saya jawab. Dengerin dulu. Tidak. Saya jawab. Diam. Prof Ardi dulu, Saya silakan jawab. Pak Ketua rapat. Diam Tidak. dulu. Saya jawab. Tidak. Saya Prof jawab. Ardi dulu yang tidak. Pak Saya Amir, beri tolong di mute dulu diskresi. semua Kau Pak mau Amir, turun apa bisakah? mau di sini kau? Kau masih Di mau mute aja turun dulu, apa Pak masih Amir, di kalau sini? ini. Dengerin dulu. Kalau Saya yang Anda punya otoritas tidak, di sini. Kalau Saya Anda ketua tidak di sini. menjawab Moderator, saya secara jawab. enggak, saya Moderator. ngomong dulu. Saya Saya ngomong jawab, dulu. boleh Diam. nggak? Diam. Enggak boleh, diam dulu. Tidak. Satu-satu. Prof Diam Ardi dulu yang diam bicara. dulu. Ya memang. Saya yang ngomong. Dengerin dulu ya. Saya jawab. Saya Kalau memberi Anda diskresi menjawab- beliau bicara. Kalau Anda menjawab secara eksplisit, maka kita sudah semuanya tahu. Oh iya, masih. Oh tidak. Tapi kalau Anda menjawab secara naratif, yang notabene itu adalah pengertiannya implisit, tafsirnya beda-beda nanti. Tanya lagi nanti Saya gitu loh. jawab. Saya ini Oke, saya menyelamatkan jawab Anda. sekarang. Saya ini menyelamatkan Saya Anda jawab gitu sekarang. loh. Silakan. Saya jawab. Ya, silakan. Pertama, Ardi tidak cocok untuk moderator ya. Terus Ini sabar dulu. saya peringatan Dengarkan. ketiga ini. Tidak. Yang kedua, Tiga ini. yang kedua, kalian ini persis seperti teroris. Yang bertanya, jangan Pancasila ngomong kayak gitu atau nanti. Al-Quran. Dengerin. Itu. Grupnya nanti terblokir kalau kau ngomong kayak gitu. Bukan. Enggak. Sebentar dulu. Sebentar, diam semua. Diam semua. Parah. Saya berpegang pada standing order ya. Itu adalah perkataan jahat yang melanggar standing order. Jadi Pak Amir tolong Turunkan. Pak Pamdal keluarkan catatan kaki dari dewan ini sekarang juga. Terima kasih. Turunkan Saya tangan. yang memberi diskresi. Terima kasih. Saya yang Pak berwenang. Amir, Terima mana kasih. Pak Amir? Terima kasih. Tidur kah Pak Amir? Terima kasih. Terima kasih. Sabar. Terima kasih. Ini membuktikan bahwa Anda benar seperti itu.
Terima Turunkan, kasih. Bang Amir. Udah. Itu. Turunkanlah. Yang Ini menjajah tidak Indonesia membuktikan itu bahwa adalah Belanda. Anda Belanda itu adalah benar seperti itu ya. Tolong ke Pak Pamdal keluarkan, jalankan tugas, silakan keluar. Pertanyaan sangat Kalau sederhana. kita mau Pimpinan sidang, berdiskusi pimpinan sidang, itu sebentar, Pak pimpinan Amir sidang. tertutup kali, Saya Pak. mau, Saya. Sebentar, saya mau sholat asar dulu ya, di sini udah Iya, asar. iya, silakan. Oke, yuk Iya, lanjut. monggo, Saya monggo. masih standby. Yuk lanjut. Ya tapi ya tolong ini dikeluarkan. Pamdal ini mana Pamdal? benih-benih Tolong teroris keluarkan. ini ada ini. Itu. Waduh. Pamir, baik Pamir. Jangan Udah tanggapi itu. mulai kalah argumentasi. Teman Usi, nggak usah Benar tanggapi. kemana-mana. Keluarkan. Kita memang sering menghadapi pelawak-pelawak seperti ini. Nggak Ya usah kita tanggapi. Gitu. anggap aja dia melawak lah gitu ya. Loh, kalau ngelawak itu nggak begitu. Iya, melawak aja Kamu itu. kalau pertanyaannya begini, jawabannya harus begini. Apa bedanya jawaban orang yang dogma orang teroris itu? Al-Quran atau Pancasila? Orang bilang Sekarang Al-Quran. pertanyaannya sederhana loh tadi gitu ya. Tuh. Kita Iya, ulang ya pertanyaannya teman-teman ya. Kita Dulu. ulang nih. Otentik, diam dulu Anda. Sederhana loh pertanyaannya. Kenapa jadi marah-marah sih? Ya, ini argumentasi Anda sendiri loh ya. Jadi itu roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Berarti ada roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Pertanyaannya, waktu roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air, apakah di surga ada roh Elohim? Mudah tuh pertanyaannya. Kami mau menjawab, tapi jangan batasi masih dan tidak. Ya, gitu loh. Makanya saya tadi agak keras. Oke, silakan. Ya, saya bantu cara jawabnya ya. Saya berbaik hati nih. Cara jawabnya bilang masih, kemudian diuraikan kenapa-kenapanya. Kalau tidak diuraikan kenapa-kenapanya, itu aja. Oke, ya itu baik itu. Oten, silakan Oten. Dia yang menjadi moderator dia. Dilemparnya ke Oten lagi. Dia menjadi moderator. Enggak, saya pimpinan sidangnya. Dilemparnya ke Nggak Oten Dia ya. mau Kami dua jawab. kan sama. Dikasih temennya. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Betul. Pak, silakan. Sudah saya bantu tuh cara jawabnya. Kalau masih diuraikan begini. Kalau Itu tidak, yang kita Saya mau mau dengerin ya. Aku Gini, mau gini, sholat gini, asar gini, dulu. gini. Saya mau dengerin ya nanti rekamannya. ya Lanjut. silakan. Ya silakan. Itu pertanyaannya itu berasal dari dia tidak paham bahwa Allah itu tidak terbatas. Dijawab saja itu masih atau tidak, lalu Anda Loh, uraikan. moderator tadi sudah bilang ada masih dengan alasan. Gimana sih? Ya sudah, silakan. Terangkan. Terangkap dalam satu ruang atau waktu. Allah itu di mana-mana. Ketika dikatakan Allah itu melayang-layang di atas permukaan air, itu dalam konteks dia mencipta. Rohnya ada di sana. Tapi bukan berarti dia tidak ada di surga atau di tempat dia bersemayam. Tidak bisa dibatasi Allah itu. Kenapa itu dibilang melayang-layang? Itu konteksnya penciptaan. Bukan berarti pindah lokasi. Bukan begitu memahaminya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pertanyaan-pertanyaan yang baru mengenal yang namanya Tuhan atau agama. Jadi buang kita bahas kayak gitu loh. Kita harus punya konsep yang sama dulu. Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ketika ada di atas permukaan air, dia juga ada di tempat persemayamannya. Di surga. Tidak ada kehilangan berpindah tempat sehingga di tempat yang lain tidak ada. Dia selalu ada di mana-mana. Gitu loh. Ya. Itu jawabannya. Oke. Jadi kesimpulan dari pernyataannya tadi apa? Masih atau tidak? Ya ampun. Silakanlah moderator, kamu yang menyimpulkan lah. Kesimpulannya. Wow, kok tidak bisa dong. Jawab saja itu tadi. Oke, kalau moderator tidak bisa menyimpulkan, saya simpulkan masih. Masih ya, terima. Ini baru Baik, yang diharapkan. Kalau masih ada di surga roh Elohim, masih ada juga roh Elohim waktu penciptaan. Ada berapakah roh Elohim? 1 atau 2? Aduh, sudahlah. Makanya enggak, Andi. Kalau kau Moderator, hanya diluruskan mempermalukan dong itu moderator. Apa diluruskan? Kalau Ya kamu saya. hanya Dengerin ya, dengerin. Apa? Ya silakan Prof. Andi. Katanya jawabannya gini, moderator. Roh Elohim juga Saya belum melayang-layang moderator, di atas saya ini ketua permukaan sidang. air.
Roh Elohim juga ada di surga. Pertanyaannya, juga. ada berapakah roh Elohim? Ada Dia berapa berada roh di Elohim? dua tempat. Dia berada di dua tempat. Ada berapakah roh Elohim itu? Berapa roh Elohimnya dan di tempat-tempat mana saja yang dimaksud? Silahkan. Loh, dijawab aja sesuai dengan, kalau berapa itu berarti angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sekian gitu loh cara jawabnya. Jumlah Tuhan. Gimana sih? Itu tadi pertanyaannya seperti itu loh. Saya ini hanya memforwardkan. Aduh, suaranya Bung Otentik dibetulkan dulu. Kadang-kadang mendem ini, maaf ya. Kadang-kadang mendem suaranya. Andi. Tuh. Andi. Tadi Kemarin aku ajak kamu dibaptis, kapan kamu datang? Diulang lagi pertanyaannya, moderator. Apa? Diulang lagi. Oh, itu tadi pertanyaannya. Ode. Saya yang Andi. mau saya keluarkan.